Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus mendukung Ruang Cerita. Di sini, setiap kisah nyata menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Dan hari ini, kita akan membuka lembaran hitam tentang mimpi yang berubah menjadi tragedi di tanah seberang. Inilah kisah nyata Soleh Darmawan dan ribuan TKI lain yang tak pernah kembali. Oke, kita mulai saja. Soleh Darmawan berdiri di depan rumah kecilnya di Bekasi, menatap langit senja yang merah saga. Tangannya mengepal erat di saku celana, seakan mencoba menggenggam semua harapan yang pernah ia rajut sejak kecil. Hidup dalam keluarga sederhana membuatnya akrab dengan kekurangan. Namun Soleh tidak pernah berhenti bermimpi. Suatu hari ia ingin membelikan rumah layak untuk ibunya, membawa adik-adiknya ke sekolah, dan memperbaiki nasib yang selama ini terasa beku. Ketika seorang kenalan menawarkan kesempatan bekerja di luar negeri sebagai koki di Thailand, mata Soleh bersinar penuh harapan. Tawaran itu datang seperti tangan Tuhan di tengah keterpurukan. Agen itu meyakinkannya, gaji besar, kerja ringan, kehidupan yang lebih baik menantinya. Tanpa ragu, Soleh menjual motor satu-satunya, meminjam uang sana-sini untuk membayar biaya pemberangkatan. Ia yakin, pengorbanan ini hanya sementara. Sebentar lagi ia akan mengirim uang untuk memperbaiki nasib keluarga. Malam sebelum keberangkatan, keluarganya berkumpul dalam kehangatan yang penuh haru. Ibunya memeluk Soleh lama sekali, membisikkan doa-doa yang terdengar getir di telinga Soleh. Ada rasa was-was yang berusaha diabaikan. Jaga diri baik-baik, nak, ucap ibunya dengan suara bergetar. Soleh hanya mengangguk sambil tersenyum, menyembunyikan getaran di dadanya sendiri. Di dalam bus menuju bandara, Soleh duduk diam sambil memandangi foto keluarga di ponselnya. Ia membayangkan wajah ibunya tersenyum bahagia saat ia mengirimkan gaji pertama. Membayangkan adiknya sekolah dengan seragam baru. Membayangkan rumah kecil mereka direnovasi menjadi layak huni. Semua itu menari di pelupuk mata, membakar semangatnya untuk melangkah jauh. Namun begitu pesawat mendarat, harapan itu mulai berubah menjadi tanda tanya. Bukan Thailand yang menyambutnya, melainkan Kamboja, negara yang bahkan tidak pernah disebut dalam kontraknya. Ia dijemput oleh orang asing yang berbicara kasar, lalu dibawa bersama puluhan orang lain ke tempat yang asing dan menakutkan. Matanya mencari-cari penjelasan, namun tak ada seorang pun yang memberi jawaban. Malam itu, untuk pertama kalinya, Soleh merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ia terkurung di dalam sebuah gedung besar, dikunci bersama puluhan pria lain yang wajahnya sama. Bingung, ketakutan, pasrah, semua perasaannya beradu di dada. Ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin ini hanya kesalahpahaman sementara. Tapi jauh di lubuk hatinya, Soleh tahu, sesuatu yang buruk sedang menunggunya di depan. Di luar, suara deru angin malam menggesek jendela besi. Langit tampak lebih gelap daripada biasanya, seolah menjadi pertanda bahwa mimpinya tak lagi bersinar di atas sana. Bagi Soleh, perjalanan menuju mimpi telah berubah menjadi perjalanan menuju lorong gelap yang belum terlihat ujungnya. Hari-hari pertama di Kamboja berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Soleh dan puluhan orang lainnya dipaksa tinggal di sebuah kompleks tertutup, dengan penjagaan ketat bersenjata lengkap. Tak ada izin keluar, tak ada akses komunikasi bebas. Semua telepon disita. Semua gerak-gerik diawasi. Rasa takut mulai mencengkeram dada Soleh seperti tangan dingin yang tak terlihat, membuat nafasnya terasa berat setiap saat. Pekerjaan yang dijanjikan sebagai koki berubah menjadi operator situs judi online ilegal. Setiap hari, Soleh harus duduk berjam-jam di depan komputer, memancing orang-orang dari berbagai negara untuk berjudi. Jika tidak mencapai target yang mustahil, hukuman berat menantinya. Dipukul, disiksa, bahkan diperdagangkan ke tempat lain. Tidak ada tempat mengadu. Tidak ada harapan. Suasana tempat itu bagaikan penjara modern. Lampu menyala sepanjang waktu, membuat malam dan siang tak lagi bisa dibedakan. Di sela-sela ketegangan, sesekali terdengar isak tangis lirih dari para korban lain, mengingatkan Soleh bahwa dia tidak sendiri dalam neraka ini. Tapi kesadaran itu juga membuat hatinya lebih sakit. Begitu banyak anak muda yang terjebak. Begitu banyak mimpi yang dikubur hidup-hidup. Beberapa temannya mencoba melarikan diri, tapi nyaris semuanya gagal.
yang tertangkap akan dipukuli hingga babak belur di depan orang lain. Dijadikan contoh agar yang lain tak berani bermimpi bebas. Soleh hanya bisa menahan diri. Menggigit bibirnya keras-keras agar tidak menangis di depan orang-orang yang memperlakukannya bukan lagi sebagai manusia. Pada malam-malam tertentu, Soleh menulis pesan singkat di pikirannya. Pesan untuk ibunya yang mungkin tidak akan pernah sampai. Bunda, doakan aku. Mungkin aku tidak akan pernah pulang. Tapi setiap kali ia hendak menyerah, bayangan wajah ibunya kembali hadir, menguatkan tekadnya untuk bertahan sedikit lebih lama. Bulan-bulan berlalu seperti siklus yang mengerikan. Tubuh Soleh makin kurus, wajahnya makin pucat, dan sorot matanya perlahan kehilangan cahaya. Tapi lebih dari luka fisik, luka di dalam jiwanya semakin dalam. Di dalam hatinya, ia sadar, satu-satunya jalan keluar dari tempat ini, mungkin hanyalah kematian. Dan di malam yang penuh kesunyian itu, Soleh menatap langit melalui jeruji kecil di kamarnya, berbisik dalam hati. Kalau aku harus pergi, tolong, jangan biarkan aku dilupakan. Satu malam, Soleh berhasil meminjam ponsel salah satu penjaga yang lalai. Dengan tangan gemetar, ia mengirimkan pesan singkat kepada keluarganya. Bunda, di sini berat sekali. Doakan aku ya. Pesan itu pendek, terbata-bata, seperti sisa napas terakhir yang ia titipkan melalui gelombang tak terlihat. Ibunya membalas berulang kali, tapi tak pernah mendapat jawaban. Keluarga mulai panik, menghubungi agen yang dulu memberangkatkan Soleh. Tapi semuanya nihil. Agen itu menghilang seperti kabut di pagi hari, meninggalkan keluarga Soleh dalam kebingungan dan ketakutan yang makin membesar setiap harinya. Sementara itu, di dalam kompleks judi itu, situasi makin memburuk. Soleh tahu bahwa batas kesabarannya hampir habis. Ia mulai mendengar bisik-bisik tentang penjualan manusia. Siapa yang gagal memenuhi target kerja akan dijual ke kelompok lain. Bahkan ada yang berkata, kalau lu gagal, organmu yang dipakai, bro. Cerita-cerita itu awalnya terdengar seperti rumor mengerikan untuk menakut-nakuti. Tapi semakin lama, semakin banyak yang menghilang tanpa jejak. Teman satu selnya, seorang pemuda asal Medan, suatu pagi dipanggil keluar, dan tak pernah kembali. Sejak itu, rasa takut Soleh berubah menjadi teror tanpa bentuk. Dalam malam-malam penuh keputusasaan, Soleh mulai berdoa dengan cara yang berbeda. Bukan lagi berdoa untuk keluar dari tempat itu, tapi berdoa agar kalau ajal menjemput, ia bisa pulang, setidaknya, dalam bentuk tubuh utuh, agar keluarganya bisa menguburkannya dengan layak. Soleh menguatkan diri untuk bertahan, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Setiap pagi, bangun menjadi siksaan. Setiap malam, tidur menjadi kemewahan. Dalam bisikan terakhirnya, ia berjanji pada dirinya sendiri, kalau aku tidak pulang, setidaknya ceritaku harus sampai di telinga dunia. Dan dunia, perlahan-lahan, mulai mendengarnya. Berita itu datang bagai petir di siang bolong. Sebuah telepon dari KBRI mengabarkan bahwa Soleh telah meninggal dunia. Tidak ada keterangan pasti. Hanya satu kalimat pendek yang membuat dunia keluarga Soleh runtuh. Anak Anda ditemukan meninggal di Kamboja. Akan dipulangkan dalam waktu dekat. Seolah-olah nyawa Soleh hanya sebuah dokumen yang harus dikembalikan. Ketika peti jenazah tiba di tanah air, keluarga tidak diperbolehkan membukanya. Prosedur internasional, kata petugas dengan wajah datar. Tapi sang ibu, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, memaksa membukanya. Dan ketika peti dibuka, suara tangis pecah membelah keheningan. Tubuh Soleh penuh luka jahitan, dari leher hingga perut. Seakan-akan seseorang telah membedahnya, bukan dengan kasih sayang, melainkan dengan keserakahan. Ibunya jatuh terduduk, menjerit histeris. Apa yang kalian lakukan pada anakku? Kenapa tubuhnya seperti ini? Tapi tidak ada jawaban. Para pejabat hanya berdiri kaku, berlindung di balik prosedur dan kertas-kertas tanpa hati. Desas-desus mulai beredar. Banyak korban TKI dari Kamboja pulang dalam keadaan serupa. Luka-luka mencurigakan. Organ-organ tubuh yang hilang. Tapi semuanya ditutup rapat. Negara seakan bungkam. Sementara keluarga hanya bisa menangis di ruang tamu, memandangi foto-foto lama yang kini hanya menjadi kenangan. Hari-hari berkabung berubah menjadi hari-hari kemarahan. Keluarga Soleh tidak hanya kehilangan anaknya,
Mereka juga kehilangan keadilan. Tubuh Soleh pulang ke tanah air. Tapi jiwanya seakan tertinggal di negeri asing. Bersama kebenaran yang dikubur dalam-dalam. Malam demi malam, sang ibu duduk memandangi langit. Berharap ada keajaiban. Tapi yang datang hanya sunyi. Sunyi yang menusuk lebih tajam dari pisau bedah manapun. Dan dari dalam kesunyian itu, lahirlah satu tekad baru. Mereka tidak akan diam. Mereka akan memperjuangkan suara Soleh. Bahkan jika dunia memilih untuk berpaling. Kabar kematian Soleh membuka luka yang lebih besar di antara keluarga TKI lainnya. Rizal, teman satu kampung Soleh, yang juga sempat berangkat, kini dalam pelarian. Lewat pesan suara yang diselundupkan, Rizal mengabarkan kondisinya. Aku dikejar. Kalau gagal, aku dijual. Organ tubuhku. Bro, buat bayar utangku di tempat ini. Kata-katanya membuat darah siapapun yang mendengarnya membeku. Tidak lagi tentang kerja paksa. Tidak lagi tentang pemerasan biasa. Ini sudah menjadi perbudakan manusia hidup-hidup. Dengan tubuh mereka sebagai komoditas. Rizal bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Menghindari para pengejar. Dalam pesannya, ia terdengar putus asa. Kalau aku gagal kabur, tolong bilang ke emak aku. Aku minta maaf. Pesan itu dikirim dengan suara bergetar. Nyaris tak terdengar. Seakan napasnya sendiri sudah hampir habis. Sementara itu, di tanah air, keluarga Rizal hanya bisa memandangi layar ponsel kosong. Menunggu kabar yang tak pernah datang. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk ke dalam jantung. Menanti berita buruk berikutnya. Satu demi satu, kebenaran terkuak. Banyak TKI muda yang diberangkatkan secara ilegal dijebak, diperdagangkan, dan jika tak laku, mereka menjadi sumber organ untuk pasar gelap. Dunia bawah tanah yang selama ini hanya terdengar dalam cerita-cerita kriminal kini menjadi nyata. Ketakutan itu nyata, bahwa bagi orang-orang seperti Soleh dan Rizal, tubuh mereka bukan lagi milik mereka sendiri. Mereka menjadi properti orang lain, dan pada akhirnya, menjadi barang dagangan terakhir. Dunia diam. Media hanya meliput sedikit, seolah-olah nasib anak-anak ini tak cukup penting untuk dibicarakan. Keluarga Soleh berusaha keras mencari keadilan. Mereka menghubungi media lokal, melapor ke pemerintah, bahkan mengadakan demonstrasi kecil di depan gedung DPR. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada jawaban yang memuaskan. Hanya janji-janji kosong yang berulang seperti kaset rusak. Setiap laporan yang diajukan, setiap pertanyaan yang dilontarkan, semua menguap tanpa jejak. Di balik layar, banyak pihak yang mencoba membungkam cerita ini. Agen-agen gelap yang dulu mengirim para korban berusaha menekan keluarga. Jangan ribut. Nanti susah urusannya, kata mereka, sambil memberikan amplop tebal berisi uang tutup mulut. Tapi keluarga Soleh menolak. Kehormatan anak mereka tidak bisa dibeli dengan segepok uang. Sementara itu, para korban lain mulai memberanikan diri bersuara. Lewat sosial media, mereka mengirimkan potongan-potongan pesan, foto, dan video kondisi di kamp-kamp kerja paksa itu. Wajah-wajah kurus kering, tubuh penuh luka, mata yang kosong. Dunia maya perlahan terbuka, memperlihatkan neraka yang tersembunyi di balik janji, pekerjaan bergaji besar. Namun sayangnya, pemerintah di negeri asal maupun di negara tempat kejadian seakan berpura-pura buta. Tidak ada investigasi serius. Tidak ada operasi penyelamatan besar-besaran. Para korban dibiarkan bertahan hidup sendiri. Dalam ketakutan, dalam rasa sakit, dalam kehilangan yang perlahan menggerogoti jiwa mereka. Setiap hari, sang ibu Soleh menyalakan lilin kecil di ruang tamu. Berharap nyala itu membawa roh anaknya pulang. Setiap hari pula, ia menulis surat kepada Soleh. Surat-surat yang tidak akan pernah sampai. Tapi ia percaya, di suatu tempat, anaknya membaca kata-katanya. Dalam keputusasaan itu, satu hal yang pasti, mereka harus terus berbicara, terus bercerita, agar dunia tidak melupakan nama-nama yang sudah pergi tanpa sempat berpamitan. Di Kamboja, jaringan perdagangan manusia beroperasi seperti industri. Setiap korban dinilai berdasarkan harga tubuhnya, ginjal, hati, paru-paru, semuanya memiliki nilai pasar. Mereka yang tidak bisa lagi bekerja dianggap lebih menguntungkan jika dibongkar dan dijual.
dalam bagian-bagian kecil. Beberapa korban yang berhasil kabur menceritakan kengerian yang mereka lihat. Ruangan gelap dengan tempat tidur kotor. Meja operasi tanpa standar medis. Bau darah yang menyengat di udara. Mereka diperlakukan seperti binatang. Dipotong hidup-hidup tanpa anestesi yang layak. Soleh, di masa-masa terakhirnya, sempat mendengar bisikan-bisikan itu. Ia tahu, jika tubuhnya terlalu lemah untuk bekerja, maka ia akan menjadi aset terakhir bagi para mafia itu. Ia mencoba melarikan diri. Sekali, dua kali. Tapi gagal. Tubuhnya dihajar hingga nyaris tak bisa bergerak. Dan akhirnya, ia menyerah. Bagi para korban, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kematian justru menjadi jalan keluar dari penderitaan yang tak tertahankan. Mereka hanya berharap, ketika saat itu tiba, mereka pergi tanpa terlalu banyak rasa sakit. Setiap malam, di kamkam tersembunyi itu, doa-doa kecil dipanjatkan. Doa tanpa kata-kata, hanya tangisan dalam hati. Mereka tahu, tidak ada superhero yang akan datang menyelamatkan mereka. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah bertahan, atau perlahan-lahan lenyap dalam gelap. Dan di sudut dunia ini, Soleh, dan ribuan anak muda lain, menjadi angka-angka sunyi dalam statistik yang tak pernah diumumkan. Waktu berlalu, tapi luka di hati keluarga Soleh tetap menganga. Hari-hari mereka dipenuhi dengan keheningan yang berat. Kenangan-kenangan yang terasa semakin menyakitkan. Foto Soleh masih tergantung di ruang tamu, tersenyum dalam keabadian yang menyakitkan. Setiap kali ada tamu datang, sang ibu selalu menceritakan kisah Soleh. Bukan untuk mencari simpati, tapi untuk memastikan bahwa dunia tidak melupakan anaknya. Dia bukan sekadar korban, katanya. Dia anakku. Dia manusia yang punya mimpi. Keluarga lain pun mulai berkumpul. Mereka membentuk komunitas, berbagi cerita, berbagi rasa sakit, saling menguatkan. Dari satu kota ke kota lain, suara mereka mulai menggema. Mereka tahu, perjalanan mencari keadilan ini panjang dan berat. Tapi mereka juga tahu, diam berarti membiarkan tragedi ini terulang. Di antara luka-luka itu, ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Kesadaran bahwa mereka harus berjuang bukan hanya untuk anak-anak mereka yang telah tiada, tetapi juga untuk anak-anak lain yang masih bermimpi, agar tidak terjerumus ke dalam neraka yang sama. Setiap malam, sebelum tidur, sang ibu Soleh masih menulis surat. Kali ini bukan untuk Soleh saja, tapi untuk dunia. Dengarkanlah, dengarkan jeritan anak-anak kami. Dan ia percaya, suatu hari nanti, suara itu akan cukup keras untuk membangunkan dunia. Nama Soleh Darmawan kini tercatat dalam daftar korban perdagangan manusia internasional. Sebuah daftar yang panjang dan terus bertambah setiap harinya. Tapi bagi keluarganya, nama itu bukan sekadar data. Itu adalah bukti cinta, bukti kehilangan, bukti bahwa dunia pernah memiliki anak muda dengan sejuta mimpi yang akhirnya dirampas dengan kejam. Setiap tahun, di hari ulang tahunnya, keluarga Soleh mengadakan doa bersama. Mereka mengundang tetangga, teman-teman lama, untuk mendoakan arwah Soleh dan semua korban lain. Bagi mereka, mengenang bukan berarti menyerah pada kesedihan, tapi menjaga api perjuangan tetap menyala. Media-media alternatif mulai meliput kisah ini. Sedikit demi sedikit, publik mulai sadar akan tragedi yang tersembunyi di balik kemilau janji kerja luar negeri. Tekanan mulai datang dari berbagai pihak, menuntut pemerintah untuk bertindak lebih tegas melawan perdagangan manusia. Tapi jalan keadilan masih panjang. Banyak pelaku yang belum dihukum. Banyak korban yang belum ditemukan. Dunia bergerak lambat. Sementara keluarga-keluarga itu tetap menanggung beban di pundak mereka, hari demi hari. Bagi sang ibu, satu-satunya harapan adalah, tidak ada lagi ibu lain yang harus menerima peti mati anaknya dari negeri asing. Dan bagi Soleh, mungkin di tempat lain, di dunia yang lebih adil, ia akhirnya bisa tersenyum tanpa rasa sakit. Hari ini, di ruang cerita, kita membuka ruang untuk suara-suara yang terlalu lama dibungkam. Kita bercerita bukan hanya untuk mengenang, tapi untuk memperjuangkan. Karena setiap nama, seperti Soleh Darmawan, bukan hanya angka, mereka adalah cahaya-cahaya kecil yang padam sebelum waktunya. Kisah ini bukan untuk membuat kita takut,
tapi untuk membuat kita sadar. Di balik janji-janji manis kerja di luar negeri, ada sisi gelap yang harus kita waspadai. Jangan mudah tergiur, jangan mudah percaya, dan selalu cek legalitas, prosedur, serta pastikan perlindungan hukum sebelum berangkat ke negeri orang. Untuk keluarga soleh dan ribuan keluarga lainnya, semoga suara kalian terus bergema. Untuk para korban, semoga kalian beristirahat dengan damai, dan tahu bahwa kisah kalian tidak akan kami biarkan hilang begitu saja. Dan untuk kalian semua yang menonton video ini, mari sebarkan cerita ini. Jadilah bagian dari perubahan. Klik like, subscribe, dan bagikan kisah ini ke orang-orang terdekat kalian. Karena di Ruang Cerita, kita percaya, setiap cerita pantas untuk diperjuangkan. Terima kasih telah bersama Ruang Cerita dalam menelusuri kisah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar lebih banyak kisah nyata yang bisa kita ungkap bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya.